Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa ajadu, bisa ikut bersaksi. Suatu saat Nabi itu ditamu melarat-marat. Wes melarat ngenes den. Mergo ditangga sugih lomo ngenes den. Wes melarat ditangga napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak mara putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaquna bi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingi angel. Mergo salate padha. Mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso. Oh, unggul aku. Mergo wong soleh melarat nek disaiki soleh sugih ya gak trimo. Wah, matane wong tenan. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula di tangga soleh, salate kados kita, pasane kados kita. Cuma wa tasodakuna bibuduli apa? Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan nas sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Lalu itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras ya diparingi waras. Kiai ini ora waras sampean malah kaya apa? Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif, gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pengorupseni apa, kurang ajar ambek sapa, jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Dan ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Dia ku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa lho? Dolim. Mulane pangeran nak nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayu taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mergi kula taat ra tau maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga ya 80 tahun wae ngene taat mau 80 tahun riang. Waduh. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, nak engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah ana iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal. Modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas. Nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa?
durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh matek tua ini terus do malah mau birang tahun, paham no? Wes ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ana crita ning swarga, pas saat ya kok swarga, eling ra stabil ya dakon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok ambek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad. Selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nak wong soleh-soleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nak Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan iki barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillah alladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi napa? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nak kowe ganteng ya syukur paling ganteng, nak elek alhamdulillah potensi zina rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nak jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nak ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Jadi semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Pokoke kula niku ndonga be pangeran, angger pangerane ora sing bubar nenten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imatatul azam minatorik sedekah. Kowe ana kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga napa? Ibadah. Lah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum shadaqatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal sesuatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum shadaqah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Wong urusan syahwat mosok untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa lawadha'a fi haramin akana alaihi wisrun. Nak dekne salah letak iku kan ya dosa. Mulane bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah sok ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham. Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Mulane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nah itu, lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin itu ya tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghdulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghdulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumah, kakean teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak-anak soleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Wong ujuk kakean teori, ujuk kakean apa? Nek dia anak kan enak, anak tuwek terus sing rumat. Wong kowe zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasibmu ndak ra ngono iku padha. Lan apa? Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridha Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti-nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat suhtuwah ya sekarang, melihat ridha Allah ngene apa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mulane ana sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, "Apa kamu ndak kangen
Mekah, wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam, ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu, ruang sana sholat itu naik ning masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikuli sulama minanas sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kue iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namulan kula nganggep sampeyan niku ya ora wong sepele. Cara pantes itu tak anggap pali kaya kula. Gara-gara niki sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampeyan yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga sawangane ya mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasuse sampeyan ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, aku ora melok-melok, paham ya? Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten, aku bilang besar napa? Dalik. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya? Terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah dan sebagainya. Jika orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah, nanti ketika di masjid dia nyaman ibadah, ketika di Ka'bah dia nyaman ibadah, keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah bar haji ibadah enak ya ning Ka'bah, ning Jawa ora enak kabeh. Lha apa pangerane ganti? Utek kok elek. Apa pangerane apa? Pangeran sing ning Ka'bah mek sing dibidukani padha, paham nggih? Padha. Jadi nek malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai di soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah ya pangerane Ka'bah ya Allah ning Indonesia nggih napa? Ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang enggak mungkin secara syariat kaji kok ngubungi langgar berdoa niku ora mungkin. Ya sudah gitu. Engko kenaan panitiane dikomersialno. Utek elek-elek mesti dikomersial. Paham ya? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam itu membelenggu. Tidak ada itu dadekno kita ora iso bersak. Tapi dengan kita wujud, kita iso melok nyekseni kekuasaane Allah. Sebuah piye bentuke, sebuah piye kadare dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaane. Dan itu sing disebut